Ya, soal berikutnya mengenai interim acquisition. P membeli 40% saham biasa S seharga 500 juta. Transaksi ini dilakukan tanggal 2 Juli 2017. Ekuitas S pada tanggal 1 Januari 2017 terdiri dari modal saham 1000 juta atau 1M dan laba 200 juta. Selisih nilai investasi P dengan nilai buku aset neto S diidentifikasi ke, persediaan 25% under value terjual habis pada akhir 2017. Aset lancar lainnya 10% under value terpakai habis pada akhir 2017. Tanah 50% under value, bangunan 40% over value masih dapat digunakan 10 tahun. Sisanya dialokasikan ke paten yang memiliki umur manfaat 10 tahun. S menghasilkan laba bersih selama tahun 2017 sebesar 200 juta dan dividen dibayarkan 2 kali dalam tahun 2017, yaitu 1 April 60 juta dan 1 September 60 juta. Diminta jurnal pembelian, alokasi, excess value, pendapatan investasi, saldo investasi, semua jurnal yang berkaitan. Oke, kita analisis. Siapa investornya? Si P. Siapa investinya? Si S. Berapa kepemilikan si P? 40%. Kita asumsikan memiliki pengaruh signifikan. Ya, berarti kita menggunakan equity method. Tanggal berapa dia mulai beli? Tanggal 2 Juli. Artinya bukan di awal atau akhir tahun. Berarti ini interim acquisition. Ya, oke. Excess value-nya gimana? Oh, di sini sudah berupa persentase-persentase. Berarti nanti kita nggak perlu mengalihkan 40%. Nggak perlu lagi mengalihkan 40% ya. Karena sini sudah diketahui ininya. 25%, 10%, 50%. Oke? Sama. Pertama, kita mencari excess value. Rumusnya, cost of investment diselisihkan sama book value of net asset. Nah, cost of investment ini merupakan tanggal 2 Juli. Ya, artinya book value-nya juga 2 Juli. Cost of investment berapa? Yaitu 500 juta. Ya. Book value of net asset-nya kita mencari 2 Juli. Di soal diketahui 1 Januari. Oke, berarti equity 1 Januari. Berapa? Ada common stock. Berapa common stock-nya? 1M. Ya. Kemudian ada RE. RE 200 juta. Kita jumlahkan. Ini ekuitas awal 1,2. Kita mencari ekuitas 2 Juli. Nah, kita cari perubahan modal dari laba sama dividen. Laba katanya berapa selama tahun 2017? 200 juta. Labanya 200 juta. Berarti kita buat sini net income. Net income-nya dari tanggal 1 Januari sampai 2 Juli. Ya, berarti 6 bulan. 200 juta dikali 6/12. Menambah modal. Dividen. Dicek dividennya. Kita membelinya 2 Juli. Dividen kapan dibayarnya? 1 April dan 1 September. Nah, berarti 1 April aja di sini mengurangi modal. Ya, 1 April aja. 1 September nanti. Berarti sini dividen. Ini hanya 1 April. Ya. Berapa? 60. Kalau dividen kan mengurangi ya. Oke. Kita kalkulasikan. Dari sini. Ya, 1,240. Nah, inilah book value of net asset per 2 Juli. Ya, per 2 Juli. Nah, ini kan masih 100% kan? Kita berapa persen kita beli? Yaitu 40%. Dikali 40%. Nah, ada selisih cost of investment dengan book value-nya. 4.000 atau 4 juta. Inilah kita sebut dengan excess value-nya. Ya, kita alokasikan. Allocation. Kemana?
Pertama, ke aset neto teridentifikasi. Sini ada inventory. Nah, kita lihat dulu dia. Inventory under value. Under value. Di sini katanya 25%. Ya, 25%. Berarti langsung aja. 25% dikalikan 4. Nah, nggak perlu lagi dikalikan sama 40% ya. Nggak perlu. Oke, 25% kali. Terus, kemudian, aktiva lancar lainnya. Berarti other current asset. Ya, dia under value. Alokasi 10%. Dikalikan 4 ini, 4.000 atau 4 juta. Kemudian tanah, land, under value. 50%. Ya, 2.000. Masih under, berarti menambah ya kalau aset. Bangunan, building, over value. Aset ya, over value berarti dia mengurangi. Berapa? Yaitu 40% dikali 4.000. Karena dia over, berarti dikurangi. Udah selesai. Nah, ini ke aset neto teridentifikasi. Nah, seharusnya ke goodwill kan? Tapi katanya di sini ya permintaannya dialokasikan ke paten. Ya udah, ke paten kita alokasikan. Di 4 dikurangi ini 2.200. Nah, ini paten ya, mintanya paten. Oke. Kemudian kita cari net income-nya. Sebelum kita jurnal, net income-nya berapa? Berarti ini net income. Nah, kita sudah start nih dari tanggal 2 ya. Berarti ini net income dari 2 Juli sampai 31 Desember. Ya. Berapa? Yaitu 200 juta dikali berapa bulan ini? 6/12. Berarti 100 juta. Tapi kepemilikan kita hanya 40%. Dikali 40%. 40.000. Oke. Kemudian kita buat adjustment atas laba ini, yaitu amortization. Ya, adjustment-nya. Ambil dari alokasi. Inventory sudah terjual katanya. Tapi sini inventory. Under value kan, berarti dia kalau sini positif, di sini negatif. Ya, berarti kita buat sini negatif 1.000 semuanya. Other current asset 400 habis terpakai semua. Ya, sini positif, berarti sini negatif. Ya, tadi penjelasan tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian tanah, land tidak diamortisasi ya karena disusutkan. Langsung ke building. Building over value 1.600. Nah, sini 1.600 ya. Berarti di sini 1.600. Nah, umurnya berapa? 10 tahun. Dibagi 10. Ini per tahun. Ya. Karena tadi interim mempengaruhi perhitungan amortisasi. Karena kita kan dari 2 Juli sampai Desember, berarti ini 6/12. Dikalikan 6/12. 80. Kalau di sini negatif, berarti sini positif. Ya. Kemudian, paten. Nah, paten kita amortisasi ya. 2.200. Umurnya berapa? 10 tahun. Karena dia interim 6 bulan ya, ini dikalikan 6/12. 110. Karena sini positif ya, berarti sini negatif. Oke, inilah penyesuaian labanya. Ya, kita hitung. Sebentar, inventory, other, building, patent. Oke, kita hitung. Ya, 38.570. Inilah income from S-nya dari investi. Ya. Kemudian kita mencari saldo akhirnya. Jurnal dulu, jurnal. Jurnal.
Jurnal perolehan. Ya, berarti debitnya apa? Investment in S ya pada kas. Ya, ini angka ini 500. Mana dia? Ya, 500 juta. Ini per tanggal 2 Juli ya. Kemudian jurnal penerimaan dividen. Nah, berarti ini tanggal ini. Kita ngomongin 2 Juli sampai 3 Desember ya. Kita ngomongin 1 September. Nah, 60 juta. Berarti kita jurnal cash pada investment in S. Ya, 60 juta. 60 juta dikalikan sama 40%. 24. Laba 31 Desember. Ya, berarti investment in S pada income from S. Ya, ambil angka ini. 38. Ya. Oke, sekarang kita menghitung saldo investasi akhir. Bisa hitung dari jurnal, debit, awal dikurangi dividen, ditambah ini. Ya. Oke, tadi Anda bisa caranya ini ya. Tadi beginning, ya. Dapat 500, ya. Kemudian income from S, ini laba tadi, sebesar 38. Kemudian dividen, ambil ini, yang 24. Ya, Allahu Akbar. Oke, ya. Ini endingnya. Oke, ini bisa kita cek. Ya, coba kita cek. Equity akhir investi berapa? Di 31 Desember. Ya. Awal berapa modalnya? Per 2 Juli, ini berarti ekuitasnya dari ini ya, dari 1 Januari ya. Oke, 1,2. Oke, ditambah laba, setahun berapa labanya? 200. Dikurangi dividennya berapa? Dividennya 2 kali ya, 60 dan 60, berarti dikurangi 120. Dikalikan sama 40%. 512. Ya, belum sama ini, ya. Ada selisih, yaitu unamortized-nya. Unamortized excess value, ya. Oke, kita cek nih dari alokasi, nak. Ya, inventory udah diamortisasi semua kok, 1000-1000, ya kan? Ada current asset udah semua. Oke, tanah, ya, maksudnya sini land. Berapa land yang belum diamortisasi? Yaitu 2000. Positif juga sini ya. Oke, kemudian building. Building berapa? Building 1600. Yang sudah berapa diamortisasi? 80. 1600 kurangi 80 berarti 1520, tapi sini negatif ya. Berarti 1520. Nah, sini harus tandanya negatif. Kemudian paten. Ya, kita buat paten. Berapa? 2200 ya kan? Yang sudah diamor berapa? 110. Kita kurangi 2200 dikurangi 110. Berarti 2090. Sini positif ya. Berarti sini 2090 ya, kita jumlahkan. Ya, kita kalkulasikan. Ya, 514 sama dengan yang ini ya. Nah, inilah contoh soal mengenai interim acquisition.